Banyak orang membuat 11 kesalahan umum saat mengonsumsi suplemen makanan. Pertama, saya ingin membahas pernyataan yang sering saya dengar. Kita sebenarnya tidak perlu mengambil suplemen karena kita bisa mendapatkan semua elemen yang diperlukan dari makanan. Namun hampir tidak mungkin mendapatkan vitamin D dari makanan. Dan tidak mudah mendapatkan semua nutrisi bahkan jika kita makan makanan sehat. Belum lagi mengonsumsi beberapa makanan yang menyebabkan kekurangan nutrisi, terutama saat makan banyak karbohidrat olahan. Satu, waktu makan selama hari. Kapan suplemen harus diambil? Secara pribadi, saya suka mengambil semua suplemen saya di pagi hari karena saya ingin semua kofaktor tersedia di awal hari saat saya butuh energi. Dan saya telah mengubah pola puasa intermiten saya. Sekarang saya memiliki 2 kali makan, sarapan dan makan siang terlambat. Saya tidak makan malam. Ini bekerja untuk saya. Saya mengadopsi pola ini karena memberi saya lebih banyak energi di siang hari. Alih-alih berpuasa dan kemudian makan larut malam, saya tidak membutuhkan energi sebelum tidur. Mengenai mengambil elektrolit sebelum tidur, saya tidak merekomendasikannya karena elektrolit mengeluarkan cairan dari tubuh. Mengenai vitamin D, beberapa orang mendapat manfaat dari mengambilnya di pagi hari, yang lain mendapat manfaat dari mengambilnya sebelum tidur. Itu membantu mereka tidur, dan Anda bisa mencobanya. Tentang waktu, saya juga menyarankan agar tidak mengambil suplemen kalsium sebelum makan, karena kalsium menetralkan asam lambung yang menghambat pencernaan. 2. Kesalahan berikutnya adalah mengambil terlalu banyak suplemen dan menelan semuanya sekaligus. Saya telah bereksperimen pada diri saya sendiri untuk waktu yang lama. Saya telah mencoba semua nutrisi dan vitamin, serta pembersihan dan program alternatif yang bisa Anda pikirkan. Suatu kali, lama sekali saya memutuskan untuk mencoba pembersihan kantong empedu. Pembersihan kantong empedu melibatkan pengambilan suplemen BIT dan minyak zaitun. Saya mengambil segenggam suplemen BIT dan menelannya dengan minum 355 ml minyak. Ini adalah kesalahan besar. Saya seharusnya menelannya dengan air dan mengambil jumlah yang lebih kecil, karena suplemen BIT tersangkut di kerongkongan saya. Saya merasakan sakit di dada dan berpikir saya akan mati karena serangan jantung. Ya Tuhan, saya akan mati karena mengonsumsi suplemen. Saya berbaring di atas bola dan bertahan serta entah bagaimana selamat. Saya tidak merekomendasikan ini. Itu menakutkan. Beberapa orang mendapat manfaat dari mengambil suplemen dengan makanan karena tampaknya lebih mudah dicerna. 3. Saat Anda mencoba mengobati masalah kesehatan apapun dan mengambil suplemen yang berbeda pada waktu yang sama, Anda tidak akan tahu mana yang efektif. Jadi, ambil satu persatu, terutama saat Anda mencoba mengobati masalah kesehatan. 4. Percaya bahwa vitamin akan bekerja jika diet Anda buruk. Saya adalah bukti pribadi dari hal itu. Saya makan banyak karbohidrat dan saya tidak cukup makan protein, terutama untuk sarapan. Tidak peduli berapa banyak vitamin yang saya ambil, saya merasa lelah dan yang saya butuhkan adalah protein. Setelah saya mengambilnya, situasi membaik. Asupan karbohidrat berlebihan juga menyebabkan kembung. Tidak peduli berapa banyak vitamin yang Anda ambil, mereka tidak akan efektif. 5. Membeli jenis vitamin yang paling murah, terutama vitamin yang saat ini tersebar luas. Jika Anda membaca labelnya, saya memiliki produk di tangan saya untuk menunjukkan kepada Anda. Bahan pertama adalah kalsium karbonat, jenis kalsium yang ditemukan dalam semen. Mereka menaruh vitamin paling murah dalam suplemen, dan sebagian besar dibuat dari bahan kimia serta minyak bumi. Banyak perusahaan suplemen dimiliki oleh perusahaan kimia, perusahaan farmasi besar, atau beberapa perusahaan makanan cepat saji. Saya perhatikan mereka tidak menggunakan bahan berkualitas tinggi, tetapi memilih bahan yang paling murah. Terutama saat berbicara tentang antioksidan, seperti beta-karoten sintetis. Itu menyebabkan efek samping, termasuk peningkatan risiko kanker. Mereka tidak menggunakan antioksidan berbasis makanan dalam penelitian. Sebaliknya, mereka menggunakan bentuk sintetis, yang bukan cara ideal. Saya juga memperhatikan bahwa dalam suplemen sintetis, jumlah nutrisi referensinya identik. Mereka semua memenuhi 100% dari kebutuhan gizi. Ini tidak ada di alam. Mereka mengandung pengisi dan pewarna. Beberapa orang berpikir tidak ada perbedaan antara jenis vitamin dan bahwa sintetis mirip dengan yang alami. Saya tidak berpikir ini benar.
Ada vitamin yang menurut saya baik-baik saja diambil dalam bentuk sintetis, termasuk niacin dan benfotiamin. Sedangkan untuk vitamin lain, saya mencoba mengambil bentuk alami atau mendapatkannya dari senyawa komprehensif yang ditemukan di alam. 6. Saya sekarang berbicara tentang kesalahan yang orang kadang-kadang lakukan saat mengambil suplemen terkait interaksi obat. Mereka mengambil obat dengan efek tertentu dan ingin mengambil suplemen dengan efek yang sama. Dokter tidak merekomendasikan ini karena itu bisa memperburuk masalah. Jika Anda mengambil obat penurun tekanan darah dan Anda mengambil suplemen yang juga membantu menurunkan tekanan darah akan turun yang bisa menyebabkan masalah. Anda harus berkonsultasi dengan dokter untuk memantau tekanan darah. Ide saya adalah mengapa kita tidak menggunakan sesuatu yang alami. Misalnya, jika Anda menderita diabetes dan sedang mengambil metformin, berberin memiliki efek serupa dengan metformin. Mengapa tidak berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis metformin? Karena itu menyebabkan efek samping. Saat Anda mengambil antibiotik, selalu ambil probiotik bersamaan untuk setidaknya menyelamatkan bakteri yang bermanfaat. Jika Anda mengambil misalnya obat tekanan darah tinggi dan mengambil magnesium, dan tiba-tiba tekanan darah Anda turun secara signifikan, apakah ini buruk? Mengapa tidak berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis obat ini? Magnesium adalah perawatan alami yang penting untuk setiap masalah jantung. Salah satu obat bebas yang paling buruk bagi hati adalah Tylenol. Cobalah Milk Thistle. Ini adalah suplemen herbal yang mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh obat-obatan lain. 7. Kesalahan berikutnya yang banyak orang lakukan saat mengambil suplemen adalah bahwa ada interaksi antara vitamin atau mineral yang perlu diketahui. Misalnya, ketika mengambil dosis besar vitamin D3 tanpa mengambil magnesium, masalah bisa terjadi. Magnesium diperlukan agar vitamin D dapat berfungsi. Dalam ketiadaan magnesium, fungsi vitamin D terganggu. Mengambil jumlah besar seng dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kekurangan tembaga. Ketahuilah bahwa mineral ini sering bekerja berpasangan, seperti natrium dan kalium. Mengonsumsi banyak garam tanpa mengambil kalium dapat menyebabkan masalah. Itulah mengapa saya tidak merekomendasikan mengambil satu mineral dalam jangka waktu lama, terutama saat diambil dalam dosis besar. Sebaliknya, saya merekomendasikan untuk mengambil mineral sebagai bagian dari kelompok mineral atau mineral lainnya untuk mencegah masalah terjadi. 8. Menerima nasihat tentang vitamin yang tidak berdasarkan penilaian yang dapat diandalkan. Tidak ada cukup waktu di sekolah untuk benar-benar memahami biokimia secara komprehensif, dan hanya ada sedikit waktu untuk menghafal hal-hal seperti siklus asam sitrat, lulus ujian, dan lanjut ke topik berikutnya. Ada perbedaan besar antara memahami dan menghafal. Nasihat harus diambil dari mereka yang memiliki pengalaman luas di bidang yang relevan, karena Anda tidak akan mengambil nasihat pernikahan dari seseorang yang belum pernah menikah. Saya ingin memperjelas poin penting lainnya. Banyak lembaga dan majalah tidak ingin mempublikasikan hal positif tentang vitamin D. Mengapa? Karena vitamin D adalah pesaing perusahaan farmasi dan murah, karena bisa diperoleh dari sinar matahari. 9. Kesalahan berikutnya terkait suplemen adalah tidak mengambil dosis yang cukup. Orang mengambil suplemen untuk dua alasan. Yang pertama adalah untuk mengompensasi kekurangan mereka dalam makanan, dan yang kedua adalah untuk efek terapeutik mereka. Ada alasan lain untuk manfaat dosis besar suplemen. Ada banyak cacat genetik yang membuat sulit menyerap nutrisi tertentu. Baru-baru ini, saya memiliki lebih dari 20 orang yang menguji DNA mereka terkait dengan vitamin D, dan mereka semua memiliki setidaknya satu masalah genetik atau cacat terkait penyerapan atau konversi vitamin D. Solusinya adalah mengambil lebih banyak dari itu. Salah satu vitamin umum yang menurut saya orang tidak mengambil cukup adalah vitamin B1. Asupan diet yang direkomendasikan untuk vitamin B1 sangat rendah dan tidak memiliki efek. Itu ditetapkan 100 tahun yang lalu dan didasarkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencegah kekurangan. Itu tidak bertujuan untuk mengoreksi kondisi tertentu atau menghasilkan manfaat terapeutik. Jika perut tidak cukup asam dan alkalinitasnya tinggi, Anda tidak akan bisa menyerap mineral atau memecah vitamin B1
karena protein yang terikat padanya harus dipecah. Dalam hal ini, betaine hidroklorida harus diambil untuk meningkatkan keasaman lambung sehingga Anda bisa menyerap nutrisi ini. 10. Poin berikutnya berkaitan dengan diet vegan ketat dan tidak mengonsumsi produk hewani. Dalam hal ini, nutrisi tambahan harus diambil bersamaan dengan diet. Jika tidak, Anda akan kekurangan nutrisi. Anda harus mengambil vitamin B12, D3, dan asam lemak omega 3. Ini bisa diperoleh dari alga, bukan dari ikan. Anda juga harus mengambil zat besi, seng, yodium, dan kalsium. 11. Kesalahan terakhir berkaitan dengan penentuan dosis. Maksud saya, berapa kali seminggu Anda perlu mengambil vitamin D misalnya. Ini adalah poin penting, karena vitamin D adalah vitamin yang paling penting. Mengingat apa yang terjadi ketika itu kekurangan. Asupan diet yang direkomendasikan, yang awalnya mereka tetapkan, 600 IU sudah cukup. Tetapi ada sistem lain yang banyak orang tidak sadari, yaitu sistem parakrin autokrin. Sistem ini terutama bergantung pada sinar matahari untuk mengubah kolesterol di kulit menjadi vitamin D. Atau vitamin D yang ada dalam makanan, atau vitamin D dalam suplemen. Paruh hidupnya sekitar 24 jam, itu hilang setelah 24 jam. Jika Anda ingin meningkatkan kekebalan, Anda harus mengambil vitamin D atau terkena sinar matahari setiap hari. Jika tidak, Anda mungkin mengalami kekurangan. Jumlah yang saya rekomendasikan sebagai dosis pemeliharaan tidak kurang dari 10.000 IU. Ini bukan jumlah yang berlebihan, tampaknya tinggi tetapi tidak. Risiko kekurangan vitamin D lebih besar daripada risiko kelebihan. Berbicara tentang vitamin D, jika Anda belum menonton wawancara ini dengan Profesor Hollis, seorang pionir dalam penelitian vitamin D, Anda harus menontonnya karena kami membahas topik ini secara lebih rinci. Saya telah melampirkan klip ini untuk Anda di sini.